Di luar kita, ini menjadi perdebatan, tidak ada yang percaya. Ya, memang orang yang tidak percaya nanti binasa. Yang percaya akan peroleh hidup yang kekal. Karena itu berbahagialah semua orang yang percaya kepadanya. Kita ini menjadi orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau penderitaan Yesus adalah penggenapan akan apa yang sudah dinubuatkan, dan itu menjadi jelas. Selanjutnya, mengapa harus Yerusalem? Mengapa mereka harus pergi ke Yerusalem? Yerusalem menjadi simbol dari pusat Sion, pusat keselamatan, tapi juga menjadi tempat di mana orang-orang yang tidak mengenal Allah itu menyiksa Yesus. Kita yang percaya pada Yesus hari ini tidak tinggal di Yerusalem secara geografis, tapi kita sedang ada dalam satu persekutuan yang menyaksikan, yang membuktikan, yang bilang bahwa saya menerima keselamatan itu. Dan Yesus Kristus adalah pusat keselamatan saya. Bukan pergi ke Yerusalem baru selamat. Jadi nanti kalau ada tur wisata rohani, kita semua cari uang pergi ke Yerusalem. Karena kalau terah ke Yerusalem nanti kita terah masuk surga. Itu salah. Tapi kalau kita tidak percaya pada Yesus, itulah dia kita tidak masuk surga. Nah, hal-hal doktrin ini menjadi tambahan, menjadi kekuatan pengertian-pengertian kita. Lalu, mari kita pergi ke refleksi. Kalau penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia, saya ini manusia yang Yesus Kristus sudah selamatkan, kira-kira apa bukti saya mengasihi Allah? Nah, karena itu mari kita hubungkan kepada penderitaan, bukti kasih kepada Allah. Apakah manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah di dalam Yesus, tidak boleh menderita kah? Atau harus menderita terus kah? Mari kita lihat Alkitab yang jawab, supaya jangan kita yang jawab sendiri. Mari kita perhatikan kisah Ayub. Ayub itu mengalami penderitaan dalam penentuan Allah. Waktu iblis datang bersama dalam perkumpulan, lalu Tuhan Allah bilang sama iblis, nanti baca di Ayub pasal 1 dan 2. Iblis, kau sudah lihat saya punya hamba satu kah? Yang setia itu. Dia bernama Ayub. Iblis bilang, Tuhan, dia setia karena Tuhan jaga dia dengan baik, lindungi dia. Coba kalau Tuhan kasih dia hidup kacau, dia masih setia kah? Lalu Tuhan Allah bilang sama iblis, seluruh hidupnya ada di dalam penguasaanmu, tapi jangan sentuh nyawanya. Ini artinya orang yang diizinkan Allah untuk mengalami penderitaan dalam rancangan Allah, Allah akan memelihara mereka. Yang kedua, Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang kedua diceritakan bagaimana Rasul Paulus bilang sama Tuhan, saya sudah berdoa untuk setan yang ganggu saya ini sampai 3 kali. Tapi Yesus, Roh itu bilang sama saya, justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau begitu bagaimana dengan kita? Mari kita baca Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 1 ayat 29, kalau Bapak Ibu sudah dapat, dibacakan 1, 2, 3. Melainkan untuk menderita untuk Dia. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu berarti saudara-saudara, penderitaan
bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus, itu satu bagian yang dapat dijalani, satu bagian sebagai kasih karunia. Dan di dalam khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-5, kita baca di ayat yang ke-10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya karena Kristus. Berbahagialah orang yang mengalami banyak penderitaan karena Kristus. Maka di sini kita bisa mengerti bahwa penderitaan itu ada dua. Yang pertama, penderitaan yang diizinkan oleh Allah bagi orang yang mendapat kasih karunia, bagi orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dan orang-orang seperti itu pasti akan ditopang oleh Allah, dikasih kuat oleh Allah, dikasih semangat oleh Allah untuk menjalani penderitaan mereka. Karena itu Allah yang izinkan. Lalu apakah ada penderitaan yang terjadi bukan Allah yang kasih? Seringkali kita menghubungkan penderitaan itu kita sebut sebagai pencobaan. Biasanya kalau ada orang sakit, ada masalah, ada situasi yang sulit, berat dijalani atau majelis dalam pelayanan, ada hambatan, tantangan, kita selalu bilang itu ujian, itu pencobaan yang datang dari Tuhan. Kalau kita mengerti pencobaan atau penderitaan itu datang dari Tuhan, maka mari kita buktikan apakah seluruh penderitaan yang kita alami sebagai pencobaan itu Tuhan yang kasihkah? Atau penderitaan yang kita alami itu ada yang kita sendiri cari? Mari kita baca dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13 supaya kita mengerti bahwa pencobaan hidup yang saya alami sebagai penderitaan saat ini bukan pencobaan atau penderitaan yang Tuhan kasih seperti Ayub. Bukan penderitaan atau pencobaan seperti yang ditulis oleh Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai 12. Tapi penderitaan atau pencobaan yang saya alami ini adalah penderitaan akibat yang saya sendiri cari. Surat Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan ayat 13 kita baca untuk mengerti bagaimana penderitaan itu. Demikian Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepadanya, barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14 ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara-saudara, kita pahami bahwa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada dua pengalaman penderitaan ini. Ada penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk membuktikan bagaimana Tuhan hidup di dalam kita dan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk melewati proses seperti itu. Tapi juga ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang kita bilang dia cari sendiri masalah, jadi menderita sendiri. Misalnya saya kasih contoh, orang mabuk itu dia sukacita, dia senang tuh waktu minum, dia bahagia, kepuasannya dipenuhi. Kalau sampai di situ saja cukup, tapi berkelahi, baku pukul, tabrak, lalu kecelakaan, menderita katrada, menderita.
Saya pergi di puskesmas 2 minggu yang lalu antar saya punya anak kecil. Ada satu anak yang karena dorang mabuk baku pukul sampai picah-picah. Lalu dia punya mama datang menangis. Mama menangis, mama bilang, aduh anak, kenapa kau menderita begini kah? Saya diam saja. Saya dalam hati, kasihan siapa yang bikin dia menderita. Tadi dia senang toh. Terus dia mama bilang begini menangis. Kau menderita begini nih, mama juga menderita. Mama akan cari orang yang bikin kau menderita ini. Orang-orang yang bikin dia menderita itu nggak ada sama-sama di situ kan, semua orang mabuk di situ. Ini penderitaan yang diakibatkan oleh kita sendiri. Satu anak karena hamil di luar nikah, orang tua berkelahi, mau menyelesaikan. Orang tua datang sama saya, ibu pendeta, saya punya anak harus dikasih nikah karena saya menderita malu. Oh, tapi saya bilang, minta maaf nanti kita lihat persyaratan gereja dulu. Aduh ibu pendeta, itu tambah kami punya penderitaan lagi. Kasihan, kamu punya anak cari penderitaan, kasih orang tua pikul. Penderitaan model kayak begini, itu penderitaan yang Yakobus bilang, itu kamu disobai oleh keinginanmu sendiri menderita lalu berteriak bilang, Tuhan kasihanilah kami. Penderitaan yang kita alami dan kita jalani dalam iman percaya, sama seperti majelis dong tadi menyanyi. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Itu artinya perjuangan iman kita, perjalanan iman kita di persoalan-persoalan yang kita hadapi dan kita percaya kita jalani dalam kekuatan dan kebenaran-kebenaran, tapi itu membuat kita menderita. Contoh, istri yang diselingkuhi atau suami yang diselingkuhi hari ini, dia bertahan dalam situasi keluarganya. Karena apa? Karena dia menghargai pernikahan keluarga yang diberikan Tuhan. Dan itulah penderitaan di dalam Kristus. Karena mempertahankan kebenaran, mempertahankan keluarga ini. Istri yang mengalami KDRT, suami juga yang mengalami KDRT. Jangan pikir hari ini suami saja yang pukul istri. Istri-istri banyak juga tukang pukul suami. Itu perempuan-perempuan kuat yang tangguh itu. Kamu pikir kau sendiri, kasa juga bisa ya? Balai pukul juga. Ya, kalau baku pukul untuk membela kebenaran tidak apa-apa. Tapi jangan balai pukul untuk pertahankan kau susah baru karena kau badan besar jadi kau yang pukul. Atau susah baru karena kau gaji yang paling besar jadi kau teranggap kau suami. Itu kenyataan hari ini. Lalu kemudian suami atau istri dalam proses keluarga seperti ini bertahan, maka itulah penderitaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Untuk satu kebenaran, untuk satu kebaikan, untuk satu kejujuran, lalu saudara mengalami penderitaan, maka disitulah saudara disebut sebagai orang yang mendapat kasih karunia dari Allah dan ditentukan Allah untuk melewati proses itu. Karena itulah minggu lalu kita belajar, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itulah konsekuensi kasih kepada Allah. Penyangkalan diri itu penderitaan. Karena kita harus menyangkali semua yang kita inginkan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita belajar bahwa penderitaan Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah, maka mari kita balik. Apakah situasi hidup yang saya alami, jalani sebagai penderitaan adalah bukti kasih saya kepada Yesus yang sudah menderita bagi saya? Maka saya harus menjalani proses itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di Minggu Sengsara Kristus yang pertama kita belajar tentang puasa. Dan saya memberi kekuatan, memberi semangat kepada warga gereja GKI yang waktu itu saya pimpin ibadah, dan saya ingin membagi ini bagi saudara juga.
Jangan lewati masa minggu sengsara dengan sia-sia tanpa memperoleh berkat Tuhan di 7 minggu sengsara Yesus. Karena jika saudara tidak mendapat kasih karunia dan berkat di masa sengsara ini, maka minggu sengsara akan sama seperti minggu-minggu biasa. Maka jalanilah satu proses penderitaan yang memberi saudara kasih karunia Tuhan. Dan contoh yang sederhana bagi saya adalah puasa. Karena puasa adalah satu proses pribadi untuk mengalami penderitaan yang sederhana dengan menahan semua keinginan daging, lalu fokus berjumpa dengan Tuhan. Semua keinginan kita, entahlah kita pantang, entahlah total kita lepaskan, tapi dengan cara puasa kita akan menemukan satu cara sederhana menderita bersama Kristus. Dan saya menjalani masa minggu sengsara Tuhan Yesus dengan puasa makan daging ayam, puasa makan daging babi. Jadi kalau saya pergi pimpin ibadah terus dong siap daging babi, aduh tahan saja ya perasaan ini. Mau makan tapi biar sudah penderitaan itu. Beberapa orang bilang kami harus puasa marah. Yap. Beberapa orang bilang kami harus puasa jadi orang pelit. Benar. Jadi harus berbaik hati. Itu hal-hal sederhana yang kita lakukan supaya kita tidak melewati masa-masa ini dengan sia-sia, tapi kita melewatinya dengan dapat sesuatu dari Tuhan. Apa itu? Penderitaan. Jika saudara sedang melewati penderitaan, dan kalau penderitaan itu datang dari Tuhan, maka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 memberi kekuatan bagi saudara. Rasul Paulus menulis pada orang-orang di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan yang ada padamu. Ketika kamu dicobai, Allah adalah setia, sehingga Ia akan memberikan bagimu jalan keluar, sehingga saudara kamu dapat menanggungnya, karena itu ada di dalam kasih karunia. Bertahanlah dalam setiap pencobaan yang diizinkan Allah bagimu, sebab Allah akan memberi jalan keluar bagi saudara untuk menanggung seluruh situasi itu. Dan itu adalah kasih karunia bagi saudara, karena tidak semua orang diizinkan Allah melewati dan menjalani pilihan Allah melalui pencobaan. Tetapi jika saudara sedang menderita, penderitaan yang saudara alami adalah akibat ulahmu sendiri, maka bertobatlah dari ulahmu supaya saudara jangan menanggung penderitaan, karena akan menderita di bumi dan di atas juga akan menderita, sebab itu akibat ulah saudara sendiri. Yesus Kristus menderita jelas untuk kita, dan jika Ia mengizinkan kita menderita, Ia akan menopang kita, menguatkan kita, memampukan kita melewati penderitaan itu.